Penyakit musim pancaroba adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian penyakit yang cenderung meningkat selama perubahan musim, terutama nih saat peralihan dari musim panas ke musim hujan atau sebaliknya. Untungnya, banyak pengobatan rumah yang dapat membantu meredakan gejala penyakit musim pancaroba yang akan kita bahas hari ini ya, bersama saya Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Musim pancaroba adalah peralihan ya dari dua musim, yaitu musim hujan ke musim kemarau atau dari kemarau ke hujan. Saat pancaroba biasanya cuaca nggak stabil ya dengan perubahan suhu yang signifikan. Hujan juga jadi nggak teratur, angin juga jadi kencang. Nah, periode ini biasanya sering ditandai dengan peningkatan resiko penyakit dan gangguan kesehatan akibat dari perubahan cuaca ini. Nah, penyakit yang timbul tadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perubahan suhu yang signifikan, kemudian juga perubahan kelembapan, adaptasi dari tubuh yang kurang yang dapat menurunkan imunitas, dan juga adanya perkembangbiakan virus dan bakteri yang akan meningkatkan infeksi. Nah, kebiasaan hidup yang tidak sehat juga dapat menurunkan kekebalan tubuh. Kemudian ada juga peningkatan polusi udara, karena tadi angin juga kencang ya, jadi polusi udara bisa terbang dari satu tempat yang polutannya tinggi ke tempat lain yang polutannya rendah, sehingga kecenderungan untuk iritasi di saluran pernafasan menjadi lebih tinggi. Iya, jadi yang paling sering nih pada musim pancaroba adalah ISPA. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut ya Sobat Kata Dokter, yaitu infeksi yang biasa menyerang saluran pernafasan. Penyakit ISPA ini menjadi salah satu penyakit langganan tertinggi pada saat musim pancaroba datang. Gejala yang sering timbul yang utama yaitu batuk, kemudian sakit tenggorokan, bisa disertai demam, flu, sakit kepala, dan juga mialgia atau nyeri otot. Pada beberapa kasus bisa juga menyebabkan sesak dan juga nyeri dada. Nah, cara penanganan ISPA tergantung pada penyebab dan derajat dari penyakitnya. Pada ISPA yang ringan, biasanya dapat sembuh dengan sendirinya ya. Yang penting, teman-teman istirahat yang cukup, minum banyak cairan, konsumsi air hangat atau sup, itu juga bisa membantu. Karena menjaga tubuh tetap terhidrasi dan lendir-lendir yang ada di dalam tubuh menjadi lebih mudah untuk dikeluarkan. Jangan lupa untuk selalu konsumsi makanan bergizi dan sempatkan berjemur di bawah sinar matahari ya untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D. Karena yang kita tahu vitamin D dapat membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jika dibutuhkan, terapi-terapi simptomatik seperti pereda demam, kemudian pereda nyeri, dekongestan untuk mengurangi hidung yang tersumbat, bisa juga diberikan obat batuk, atau bila perlu pemberian antibiotik. Jika gejala tidak membaik dalam beberapa hari atau bahkan semakin berat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter agar mencegah komplikasi yang lebih serius. Oke, sekarang kita bahas tentang demam berdarah ya. Demam berdarah juga sering terjadi nih pada musim pancaroba. Itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus tersebut dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, gejala DBD biasanya muncul 3-10 hari setelah gigitan nyamuk Aedes aegypti tadi. Musim pancaroba seringkali menjadi periode yang rentan terhadap peningkatan kasus DBD. Kenapa sih? Karena hal itu menjadi faktor tingginya perkembangbiakan nyamuk. Salah satunya juga karena genangan air yang tinggi dan perilaku nyamuk yang cenderung lebih aktif pada saat musim pancaroba. Nah, gejala demam berdarah yang sering timbul, yang pertama adalah demam yang sangat tinggi, biasanya mendadak ya 38 derajat Celcius ke atas, bisa disertai menggigil, sakit kepala yang berat, nyeri retroorbital atau nyeri di belakang bola mata, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, mual muntah, ruam kemerahan, dan merah-merah di tubuh seperti peteki dan purpura. Perdarahan juga bisa terjadi seperti mimisan dan gusi berdarah. Sebenarnya terapi utama dari demam berdarah adalah pemberian cairan yang cukup, baik melalui minum, oral, maupun IV atau intravena. Namun disarankan untuk langsung berkonsultasi dengan dokter untuk tata laksana DBD yang tepat. Pengobatan simptomatik sesuai dengan gejala diperlukan ya untuk mengurangi gejala. Yang pertama tentunya penurun demam dan pereda nyeri.
Istirahat yang cukup tentunya, dan pemantauan medis secara berkala itu perlu dilakukan. Teman-teman bisa melakukan pemeriksaan darah secara rutin, mungkin 1 atau 2 hari sekali jika kondisinya ringan. Namun, jika pasien masuk dalam kondisi yang berat, seperti terjadi perdarahan hebat, ada muntah, ada nyeri perut, atau penurunan kesadaran, itu bisa disebut dengan warning sign ya, segera bawa pasien tersebut ke unit gawat darurat. Oke, jadi penting ya untuk mengetahui cara apa saja sih yang perlu dilakukan agar terhindar dari nyamuk Aedes aegypti. Tentunya kita harus menghindari faktornya tersebut. Faktor utamanya adalah nyamuk. Jadi bagaimana sih agar rumah kita tidak dijangkiti nyamuk tersebut? Oke, jadi ada program 3M+ yang digalakkan pemerintah ya. Yang pertama adalah menutup tempat-tempat penampungan air. Kemudian yang kedua adalah menguras bak mandi atau tempat-tempat yang menjadi tempat persinggahan atau perkembangbiakan nyamuk. Dan yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas seperti kaleng, ban yang menjadi tempat yang memungkinkan untuk penampungan air. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang biak di air yang kotor. Jadi bukan di selokan atau di tempat-tempat yang kotor, namun di tempat yang bersih. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan di dalam rumah, seperti memeriksa tadi bak mandi, kemudian tempat penampungan dispenser ya, itu harus diperiksa secara berkala. Nah, ada juga plus nih yang digalakkan oleh pemerintah, di mana kita disarankan untuk menanam tanaman yang bersifat mengusir nyamuk, seperti lavender, kemudian daun salam. Juga kita disarankan untuk menggunakan lotion anti nyamuk jika di tempat tinggal kita sedang banyak nyamuk tentunya. Bisa juga menggunakan kelambu pada saat tidur untuk menghindari gigitan nyamuk. Nah, kemudian untuk yang sering menumpuk pakaian bekas harus hati-hati ya, karena nyamuk dewasa juga biasanya bersembunyi di balik tumpukan baju atau pakaian kotor. Kemudian teman-teman juga harus lebih aware terhadap lingkungan di dalam rumah. Apabila terdapat air yang tertampung sengaja ataupun tidak sengaja, harus diperiksa berkala apakah terdapat jentik atau tidak. Jika terdapat jentik, tentu harus langsung dibuang, diganti, dan dicuci tempat tersebut dengan air yang bersih dan baru. Jadi, diare adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami buang air besar dengan frekuensi yang meningkat atau sering ya. Kemudian konsistensi dari feses atau tinjanya juga lebih cair. Nah, biasanya BAB-nya lebih dari 3 kali. Kemudian disertai keluhan lain seperti perut kembung, mual, muntah, dan bisa juga disertai demam. Dan tentunya bisa menyebabkan dehidrasi apabila keluar cairan yang sangat banyak. Pada beberapa kasus BAB bisa disertai dengan lendir atau mungkin darah, sehingga memerlukan untuk terapi antibiotik atau antiparasit. Nah, penyebab diare pada musim pancaroba biasanya diakibatkan karena perubahan dari cuaca dan suhu tadi yang bisa meningkatkan populasi serangga seperti lalat. Nah, lalat tersebut bisa membawa patogen penyebab diare. Ada juga diare yang dikarenakan kontaminasi dari air karena air hujan yang turun tidak teratur dan kebersihan yang tentunya tidak terjaga. Cara menanganinya, yang pertama pada saat diare tentunya harus rehidrasi sesuai dengan derajat dari dehidrasi. Diet makanan yang ringan dan menghindari makanan tertentu seperti makanan pedas, asam, dan juga makanan berlemak. Jika dibutuhkan, teman-teman bisa mengkonsumsi obat anti diare ya, dan juga antibiotik pada infeksi bakteri. Untuk sementara, harus menghindari produk-produk yang mengandung laktosa seperti susu karena bisa merangsang pengeluaran BAB. Beristirahat dengan cukup itu juga diperlukan. Dengan perawatan yang tepat, diare bisa sembuh dengan sendirinya. Dan yang terpenting adalah mencegah terjadinya dehidrasi pada saat diare terjadi. Untuk mengurangi resiko sakit saat musim pancaroba, penting nih untuk Sobat Kata Dokter selalu menjaga pola hidup sehat dan meningkatkan imunitas. Ada beberapa cara untuk memperkuat imunitas, seperti makan makanan yang bergizi dengan mengkonsumsi sayur, buah, dan tinggi protein tentunya. Minum air putih yang cukup ya, kemudian selalu menerapkan gaya hidup yang sehat dengan cukup istirahat, rajin berolahraga, dan mengelola stres tentunya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu juga menjadi satu hal yang sangat penting. Teman-teman juga bisa rutin untuk mengkonsumsi vitamin agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tidak mudah terkena penyakit. Kemudian, untuk teman-teman yang tinggal di perkotaan atau wilayah yang polusinya tinggi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, agar bisa terhindar dari polusi udara. Dan sebisa mungkin menghindari air hujan yang turun di tempat dengan polusi tinggi, karena bisa menimbulkan penyakit. Karena tadi, air yang kotor tercemar dari polusi bisa menurunkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh menjadi rentan terkena infeksi.
Dalam menghadapi penyakit musim pancaroba, perlu diingat bahwa banyak pengobatan yang dapat dilakukan di rumah untuk meredakan gejala yang muncul. Meskipun pengobatan rumah dapat memberikan bantuan sementara, penting juga untuk berkonsultasi dengan profesional tenaga medis ya, jika gejalanya bertahan atau bahkan semakin memburuk, untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif tentunya. Nah, Sobat Kata Dokter, kalau kamu nonton video ini sampai habis, jangan lupa tinggalkan emoji ini ya di komentar. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye!